kita mau mendekatkan diri ke arah rapat Senat nih, menjelang debt ceiling nih. Iya, iya benar. Nah, tadi saya masalah seputaran debt ceiling saya sempat kasih prolog. Sebetulnya debt ceiling ini kan bukan masalah yang pertama kali terjadi, Pak. Oh, Di mana? berulang-ulang kok. Betul. Sudah terjadi berkali-kali dan secara teknis sebenarnya angkatan nenek kita atau opa kita waktu mereka investasi dulu itu udah pernah juga kejadian. Tahun 79 Amerika default, Pak. Nah, ini kan yang paling dekat kan Juga kemarin, kejadian. Pak. 2011 kemarin kan sempat juga Amerika menghadapi debt ceiling juga ya. Iya, Walaupun dapat terlewati dengan kompensasi market equity-nya terkoreksi cukup lumayan nih. Karena itu bertepatan juga dengan dia QT nih, Pak. Nah, tadi yang disebutkan sama Pak Farul juga, tahun 69 bahkan secara definitif... 79, Pak. 79, Pak. Waktu zaman Presiden Jimmy Carter, Amerika juga default. Itu pernah default. Definitif Amerika default nih. Nah, kira-kira nih Pak, kita sebelum membahas masalah debt ceiling-nya dulu. Pada 79, pada waktu Jimmy Carter menjabat dan Amerika dinyatakan secara definitif default, ini apa yang terjadi, Pak? Ini aku ceritain dulu ya. Sebenarnya default yang kejadian di tahun 79 itu ada beberapa kemiripan dan juga berbeda tapi tak sama, itu kira-kira. Jadi kalau sekarang itu kan kasusnya itu tahun segini gara-gara debt Amerika itu udah banyak. Dari tahun 2010 itu kan debt ceiling ceritanya kok. Betul. Tahun 79 itu terjadi ketidakpastian pembayaran dari utang Amerika Serikat dikarenakan masalah admin. Semuanya pakai kertas. Dan itu kali pertama pemegang obligasi treasury di Amerika Serikat itu banyak retail. Tahun 79. Jadi capek itu telatnya gara-gara datanya kacau terus masih harus tempel satu-satu. Itu yang kejadian datang. Jadi ada itu kalau nggak salah itu up to 3 bulan itu lumayan chaos US Treasury Market di tahun 79. Nah, di 3 bulan chaos ini apa yang terjadi? Ini mesti kita pelajarin ya. Yang kejadian itu adalah yield dari dari tingkat suku bunga jangka pendek dari Amerika Serikat itu berarti bunga dari obligasi yang akan jatuh tempo jangka pendek nih. Yep. Jangka pendek itu lompat, Pak. Short term yield lompat. Kenapa? Karena tahun itu orang lihat tahun ini cash gua seret nih, dibayarnya lama. Yang jangka pendek lompat, yang jangka panjang nggak apa-apa. Yang 5 tahun, 10 tahun nggak apa-apa. Itu belajar dari apa yang kejadian di 79. Nah, waktu itu, nanti aku ceritain tuh, perbedaannya waktu itu orang masih percaya Amerika ini jangka panjang nggak apa-apa. Jadi obligasi jangka panjangnya nggak dibuang, obligasi jangka pendek ketika mereka akan kesulitan likuiditas itu yang dibuang oleh market pada waktu tahun 79. Waktunya kalau nggak salah problemnya sekitar 3 bulan. Nah, permasalahannya yang mungkin akan kita bahas di kondisi untuk pada malam ini di tahun 2023 ini apakah kita masih bisa berekspektasikan hal yang sama atau enggak? Nah, itu ya, menarik kita bahas kok. Iya. Jadi kan seperti yang tadi Pak Farul sampaikan ya, kalau mungkin tahun 79 ini kan bukan masalah struktural lah, tapi lebih ke arah masalah administratif kan. Administratif, benar. Pada tahun 2011 ini sebetulnya tanda-tanda strukturalnya ini kan udah ada. Lebih mirip 2023 dan 2011 ya Pak ya, di mana pada waktu 2011 pun Amerika juga dihadapkan pada almost failed karena debt ceiling-nya udah mentok. Walaupun akhirnya pada tahun 2011 ya pastilah namanya plafon utangnya dinaikin lagi, nerbitin surat utang lagi. Iya, benar. Akhirnya secara nggak langsung nyetak duit lagi, secara nggak langsung QE lagi, hingga akhirnya 2013 baru di QT benar-benar gitu kan Pak. Nah, sedangkan di 2023 ini kita tahu neraca dari Fed ini kan sebetulnya udah amburadul nih Pak. Oh iya, pasti itu udah kegedean. Dan memang proses mereka itu masih balance sheet shrinking sampai sekarang. Belum berubah. Betul. Jauh lebih amburadul dibandingkan tahun 2011. Nah, dengan utang yang udah hampir mentok 31,4 triliun US dollar. Sehingga mereka mau nggak mau harus menego Senat untuk menaikkan plafonnya. Kurang lebih kan itu Pak masalahnya. Iya, benar. Kita tahu gimana pun juga Senat-Senat ini duitnya masih di Amerika Pak. Nggak mungkin mereka nggak setuju, karena kalau mereka nggak setuju otomatis ya US dollarnya nggak berarti
hartanya mereka juga nggak berarti kan gitu, Pak. Iya, benar kok. Ujung-ujungnya kan pasti bergening nih, karena kan tahun depan tahun pemilu. Sisa apa yang mau dikorbankan? Kalau kita ngomong US debt ceiling-nya mau dinaikkan, berarti kan antara pajaknya dinaikkan untuk nambah income buat bayar utang, atau pengeluarannya yang dipotong nih untuk mengurangi defisit, sehingga punya kemampuan bayar utangnya lebih gede. Nah, kira-kira ini menurut pandangan Pak Fahrul gimana nih, Pak? Iya kok. Mungkin kalau dari follow kita punya call dari awal tahun kan salah satu teori kita kenapa dolar itu harus turun tahun ini, itu adalah semua negara-negara di seluruh dunia, baik Indonesia, Amerika, Eropa, Jepang, dan lain-lain, harus mengetatkan anggaran kok. Betul. Jadinya satu hal yang harus kita ingat ini, tanpa adanya debt ceiling problem ini juga, tahun ini memang kalau kita lihat ya, news-news beredar dan juga data terakhir itu menunjukkan pertumbuhan revenue dari US Treasury, Federal Government itu masih kencang pertumbuhannya kok. Masih nambah sekitar 30 miliar US dollar income dibandingkan tahun lalu. Jadi sebenarnya secara natural juga ini Amerika itu tahun ini sama seperti Indonesia juga kasusnya, government revenue-nya itu lagi bagus. Memang tahun ini juga demi kestabilan pasar keuangan, gara-gara yang kita ceritain kan inflasi udah naik, pemerintahnya itu emang harus mengetatkan pada tahun ini. Udah nggak boleh nggak ya, itu yang aku lihatnya. Karena itu sebenarnya kalau memang ada kejadian default, dan mungkin defaultnya nanti lebih teknis nih. Teknis itu dalam artian itu kayak gini nih, aku mau cerita dulu mekanisme di US Treasury itu bagaimana. Bisa saja terjadi deadlock antara di Kongres, tidak dilanjutkan, tidak lewat debt ceiling-nya. Biasanya itu yang akan terjadi selanjutnya itu adalah eksekutif itu boleh mengeluarkan eksekutif order untuk memilih kewajiban mana di Amerika Serikat itu yang akan dibayar duluan. Nah, aku lihat dramanya akan banyaknya itu di situ. Dan yang aku lihat di tahun ini karena memang revenue-nya udah banyak dan ada urgensi untuk mengetatkan, mau nggak mau banyak spending itu harus dipotong. Apa kira-kira yang aku lihat dipotong? Kemungkinan social safety di Amerika Serikat itu mau nggak mau ya tahun ini nggak bisa tumbuh ya. Itu kemungkinan budget yang akan dipotong kok. Dan apakah social safety ini bermasalah? Aku lihat tahun ini orang Amerika itu unemployment rate-nya ini berapa puluh tahun ini all time low. Seharusnya sih nggak masalah. Itu proses ini yang sama-sama mesti kita lihat kok. Itu yang kita lihat. Ujungnya ini potong, nggak bisa naik sih. Benar. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu social security itu apa, bansos, jaminan sosial. Nah, jadi enak kalau ke Amerika itu, ini kayak aku cerita teman-teman yang di Amerika atau yang dosen kok, yang anak beasiswa kok. Ya. Anak beasiswa di Amerika Serikat, ini dosen cerita dulu, itu dikategorikan, lu berarti penerima jaminan sosial juga. Itu dapat stipend, dapat stemped, boleh datang ke supermarket, dapat roti, dapat telur, dapat sayuran, and everything. Hal-hal kayak gitu, kemungkinan yang berkurang. Ya tahun ini semuanya udah kerja kok. Mau apa lagi kan dikasih hal kayak gitu, udah nggak relevan sebenarnya. Di satu sisi, ini kan sebetulnya memang pengeluaran yang non-esensial, Pak. Dalam artian, ketika income-nya udah balik, unemployment rate-nya juga rendah, kalau mereka tetap dikasih bansos, dikasih jaminan sosial, yang namanya inflasi ini kan semakin susah. Ya, benar. Inflasinya itu makin sulit terkendali. Jadinya, yang aku lihat di kondisi ini, kekhawatiran market itu selalu ya kejadiannya. Aku justru on the situation of US default, ini terutama untuk US market ya, US default and further correction in the US equity market, dengan keyakinan bahwa, ini aku punya keyakinan bahwa US system, financial system itu far superior dibandingkan yang lain. Yep. Kondisi default jangka panjang itu tidak terjadi, tapi defaultnya jangka pendek. Aku lihat justru ini kok, habis ini turun lagi, it is already a good time to buy US stock. Itu yang aku lihat. Kalau kan bertahun-tahun udah nggak nyentuh US stock, tapi aku lihat once ini kelihatan, habis ini Amerika potong suku bunga, kayaknya negatif sentiment on US stock itu sudah bisa berakhir ya, from macro perspektif. Jadi aku justru melihatnya seperti itu, di tengah koreksi yang lagi kejadian dalam sekarang. Jadi istilahnya semua yang dilakukan ini udah beres ya Pak ya. Memang ini kontraksi yang diperlukan. Ini istilahnya adalah tabrakan yang diperlukan untuk berhentikan bis yang blong remnya gitu kan. Nah, ini Pak, kita kembali lagi ke tadi yang Bapak bilang.
bahwa US equity stock ini kan kemungkinan akan terkoreksi. Terkoreksi, nah, ya. Saya melihat ada fenomena yang cukup menarik, Pak. Antara fixed index dengan CDS, ini kali ini nggak sejalan nih. Fixnya cenderung rendah, CDS-nya naik terus. Sehingga orang melihat, oh oke, ada faktor resiko di bond market. Ada, yes, benar. Resiko terhadap one prestasi di bond market. CDS naik. Tapi yang menarik, jarang-jarang ketika itu terjadi, fixnya ini malah cenderung turun, Pak. Ini kira-kira gimana nih, Pak? Aku lihatnya CDS dan fix ini ditentukan oleh dua faktor yang berbeda. Yep. Yang ngedetermine fix ini ya, 3 tahun terakhir terutama sejak COVID, itu adalah view dari the Fed. Hawkish Fed itu akan menaikkan fix. Yep. Sementara kalau CDS itu orang persepsi market terhadap credit rating di Amerika Serikat. Nah, kenapa sekarang fix itu rendah, CDS naik? Kalau dari sisi kredit perspektif, memang orang sudah agree bahwa US credit quality itu deteriorating. Memang mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan kita bisa dengar ada lembaga rating akan potong ratingnya Amerika Serikat. Tapi kalau kita melihat likuiditas di market itu besar sekali kok. Dan dengan view saat ini ya, market itu berjalan dengan view Amerika kredit nggak masalah, naik mau default kejadian, tapi arah view likuiditas itu masih akan membaik dan Fed arahnya menurunkan suku bunga kok. Itu yang membuat fix ini terjaga. Yang paling aku takutkan ini adalah nanti ya, kalau bisa menjadi resikonya itu meningkat, fix ini akan meningkat kalau ternyata ekspektasi market yang udah ganggu, Red Cat, ini kan udah berbulan-bulan kita bahas ya, ini berubah. Itu baru bisa menaikkan fix. Karena itu so far yang aku percaya, 90% market zaman now ini, market hari ini, itu masih didrive oleh ekspektasi The Fed. Baru 10% ekspektasi debt limit. Tapi ekspektasi debt limit ini akan semakin intens dibicarakan dalam beberapa minggu ke depan, 2 minggu ke depan. Ya. Ini akan take control di market. Iya Pak ya, ini kan kemungkinan tawar-tawaran untuk rapat senatnya kan paling panas di situ nih. Dan kalau ada panas itu akhir bulan ini kok, ini pasti mepet ini. Benar. Kalau kata Donald Trump kan bilang itu, ya kalau nggak mau potong budget ya kita defaultkan saja. Betul. Mau dibawa rame kata Donald Trump kan. Betul. Padahal kalau memang kita lihat secara logika, ya nggak ada alasan untuk mereka nggak potong budget. Ya, nggak ada. Sudah potong budget memang sudah seharusnya. Market pun sudah menginginkan pada dasarnya. Karena itu kemarin kalau kita lihat, begitu mereka ada mau ini ya, jadinya ini. Aku lihat, ini tactical ya, yang punya US related bonds, mungkin punya Indon dan lain-lain yang jangka pendek. Aku lihat sekarang itu kan udah kemarin sempat rally lagi ya. Aku lihatnya udah waktunya kita jualan ini. From US Treasury perspektif, nanti masuk lagi ke obligasi US dollar setelah ini permasalahan debt default ini selesai. Karena volatilitasnya itu bisa meningkat. Nah, ini saya setuju Pak. Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang punya Indon, yang sekarang punya Indonnya itu jatuh tempo dalam waktu 2-3 tahun ke depan, mungkin lebih ada bagusnya repositioning ke Indon yang jatuhnya mungkin di atas 5 tahun, Mbak. Saya sih prefer 2029 sampai 2032 nih. Benar. Hal ini juga view yang serupa terhadap FR, Pak. FR ini kan kalau kita ngomong nggak relate lah sama masalah debt ceiling, ya kan? Tapi CDS naik, di Amerika CDS di kita juga bisa jadi terimbas karena masalah bisa jadi terimbas. Dan kalau aku lihat ya, ini aku taktikal ya kok ya, kemarin kan kita rekomen FR ya. FR sudah rally-nya lumayan, kalau mau take profit nggak salah kalau aku lihat sekarang. Satu sisi kalau saya lihat FR yang jangka pendek ini udah istilahnya apa ya, kalau kita mau masuk kurang pas kalau FR-nya jatuh tempo. Sabar, tunggu dulu ya. Tapi kalau kita ngomong FR yang jatuhnya di 2028 ke atas, ini menarik loh, Pak. Karena iya, benar. Boleh. View ke depan, saya setuju sama Pak Farul, gejolak jangka pendek. Yang akan volatile ini FR yang jatuh tempo dalam waktu 2 tahunan ke depan nih. Tapi kalau kita ngomong yang jatuh temponya mungkin 2028 sampai 2032, lain cerita nih.
Yieldnya bagus. Kalau sekarang mau masuk FR setuju. Yang di atas 10 tahun, 15 tahun tenor, 20 tahun tenor itu menarik. Secara harga juga. Itu masih ada apa kalau bahasa orang bondnya itu price pick up-nya masih ada lah dibandingkan yang ini. Nanti itu FR yang pendek-pendek itu nanti kita beli menjelang BI Red Card. Nah, itu yang kita tunggu. Next Catalyst. Ya langsung kerasa. Iya.